Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi penjelasan domain knowledge, bagian knowing, understanding, dan applying yang diampu oleh Bapak DRS Agus Budi Santoso MPD yang beranggotakan saya, Nilna Zakiah dengan NPM 2086206051. Saya Erik Pratama Dibansah dengan PM 20862062073. Saya Gestika Sari dengan nomor NPM 2086206038. Perkenalkan, saya Wiji Purnama Sari dengan nomor NPM 2086206012. Tingkatan knowledge atau pengetahuan. Tingkatan yang pertama yaitu knowing atau penalaran. Tingkatan yang kedua yaitu understanding atau pemahaman, atau juga dapat disebut memahami. Dan yang terakhir yang ketiga applying atau penerapan. Domain knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan yang didapat dari proses edukasi dan pengalaman yang dialami, subjek yang diamati, dianalisa, kemudian dipelajari. Pengetahuan adalah kemampuan untuk mengenali atau mengingat istilah, definisi, gagasan, pola urutan, metode, prinsip dasar, dan sebagainya. Mengetahui atau knowing, memahami atau understanding, dan menerapkan atau applying. Saya akan menjelaskan tentang knowing atau penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Ada dua jenis metode dalam menalar, yaitu metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Yang kedua, metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Understanding atau memahami, mengacu pada informasi atau pengetahuan yang membantu siswa untuk melakukan sesuatu yang lebih spesifik untuk disiplin ilmu, subjek, bidang studi. Kemampuan menangkap sari dari makna hal-hal yang dipelajari. Kemampuan membangun pengetahuan dari pesan instruksional, baik lisan, tulisan, melalui komunikasi grafis. Mendemonstrasikan fakta dan gagasan. Mengelompokkan, membandingkan, menerjemahkan, menyatakan gagasan. 1. Mendemonstrasikan fakta atau gagasan. Menunjukkan fakta setelah memahami sebuah gagasan. 2. Mengelompokkan, pengumpulan atau pengelompokan. 3. Membandingkan, memadukan atau menyamakan mengenai persamaan atau perbedaan. 4. Menerjemahkan, menyalin atau memindahkan sesuatu yang telah diperoleh. 5. Menyatakan, menerangkan atau menjelaskan gagasan. Applying atau penerapan adalah kemampuan menerapkan metode, memecahkan masalah, membangun bagan, dan menggunakan konsep. Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dalam situasi baru atau situasi konkret. Tingkatan ini lebih tinggi daripada pemahaman pengetahuan dalam mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan berupa prinsip, konsep, teori, hukum, situasi baru. Kemampuan menyampaikan, menerapkan, mengajukan, mengajarkan, dan memanfaatkan. 1. Menyampaikan, yaitu memberi, mengantarkan, atau mengirimkan. Yang kedua, menerapkan,
yaitu suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk menciptakan tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan. Yang ketiga, mempertunjukkan, yaitu memperlihatkan. Yang keempat, mengajarkan, yaitu suatu bentuk komunikasi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Dan yang terakhir, yang kelima, memanfaatkan, yaitu menggunakan atau gunanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Yang tinggi. Dan yang terakhir, yang kelima, memanfaatkan, yaitu menggunakan atau gunanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.